Oke guys, mari kita lanjut part ke-7 dari lanjutan anime Re:Zero season 3. Setelah pertarungan Priscilla versus Sirius Romane Conti, kini kita beralih ke pertempuran pasukan non-petarung versus Lei Button Kaitos. Lawannya cuma satu anak, kepung dia. Jangan biarkan dia kabur, hancurkan dia. Suara dari seorang dari organisasi White Dragon Scales yang disewa Kirita Kamuse. Mereka pun menyerang dengan pedang dari segala arah. Namun Lei Button Kaitos dapat menghindari 4 pedang sekaligus dengan gerakan yang sangat minimal. Lalu Lei menangkis salah satu pedang prajurit tersebut, kemudian menendang tubuhnya. Dan di sana sudah ada seorang raksasa berdiri. Itu adalah Gaston, pelayan Veld. Dia berlari ke arah Lei Button Kaitos dan mencoba membantingnya. Namun Lei Button Kaitos melompat dan menendang wajah Gaston, dan tendangan itu masih kurang berefek ternyata di tubuh Gaston. Gaston pun merentangkan tangannya dan meraih Lei. Namun Lei Button Kaitos mengeluarkan semacam teknik bela diri. Cuma dengan menyentuhkan telapak tangannya ke tubuh Gaston, Gaston pun runtuh dan memuntahkan cairan. Mengabaikan tubuh Gaston yang runtuh, Lei pun berkata, "Hanya ini yang kalian punya?" Otto pun menjilat bibirnya yang kering sambil memikirkan cara untuk mengalahkan Lei. "Naga air yang dibawa Nichan sudah tidak bisa digunakan lagi kan?" kata Veld yang berdiri di samping Otto. "Sayangnya saya berpikir mereka tidak dapat didorong lebih jauh lagi. Ini adalah batasnya." Di depan pandangan Otto, Lei berulang kali bertempur dengan pasukan White Dragon Scales, dan Gaston makin memperjelas kekuatannya berada di atas mereka semua. Pemimpin White Dragon Scales bernama Dinas pun bingung kenapa anak sekecil Lei Button Kaitos ilmu bela dirinya seperti orang yang sangat berpengalaman puluhan tahun gitu kan. Otto pun berasumsi, mungkinkah mencuri? Tidak, memakan seperti makanan. Otto teringat kalau Subaru menyebutkan kalau Uskup Kerakusan adalah eksistensi yang memakan nama dan ingatan lawannya. Jadi Otto berasumsi kalau Uskup Kerakusan telah menyimpan ingatan lawannya dan menggunakan teknik seorang seniman bela diri yang telah berlatih selama puluhan tahun. Tiba-tiba Lei pun menggunakan sihir El Huma. Hujan es pun muncul, namun Gaston dengan badan besarnya menahan semua es menuju orang-orang di belakangnya. Lei pun melesat melewati Gaston dan menyebutkan nama Asta Lockveld Hicks. Button Kaitos dengan lembut membelai bahu ketiganya. Setelah itu Lei pun menjilat telapak tangan kirinya. Kemudian mereka bertiga dilupakan oleh Otto dan yang lainnya. "Dinasan, mereka bertiga siapa? Aku tidak tahu." "Mereka menggunakan pakaian White Dragon Scales." Lei pun mengompori Dinas dengan ingatan teman-temannya yang telah dia makan. Dinas pun menyerang dengan 2 pedang pendeknya, namun dengan mudah dihindari oleh Lei. "Berapa lama kau akan mengabaikan kami?" kata Gaston. Gaston langsung mengarahkan serangannya ke pinggang Lei dari belakang. Lei pun menyikut hidung Gaston, namun Gaston berhasil menahannya. Kemudian Veld pun melompat masuk dan menghantamkan bungkusan panjang dan ramping yang dia genggam di tangannya ke bagian belakang kepala Lei. Lei pun membungkuk ke depan karena serangan Veld. Lei pun akan melakukan serangan balik, namun Otto pun melemparkan batu sihir merah yang membara di kaki Lei. "Jangan lepaskan dia, Gaston," kata Veld. Oi, dasar kau gadis jahat menyuruhku." Batu sihir itu pun meledak. "Apakah temanmu baik-baik saja? Jangan remehkan raksasaku. Dia adalah pelindungku. Dia tidak akan terluka oleh serangan lemah itu." Gaston pun keluar dari kepulan asap. Panas, aku akan mati." Di dalam asap itu pun Lei berkata, "Bennett Selfish August." Lei menjilat telapak tangannya lagi, dan orang-orang pun melupakan 3 prajurit White Dragon Scales sekali lagi. Otto pun berasumsi, apakah ini artinya nama seseorang yang dimakan? Seolah-olah mereka muncul tiba-tiba dan mereka juga tidak tahu siapa orang-orang dengan baju White Dragon Scales itu. Tiba-tiba mereka semua pun merasa ketakutan. Namun Otto
Otto menampar kedua pipinya dan sadar apa yang dia lakukan dengan menjadi orang lemah. Lei pun berkata, "Bagus, bagus, bagus. Kalian semua layak untuk meja makan kami. Kami akan mengangkatmu ke kelas 1, Gaston. Selain itu, kami akan menikmati Veld dan Dinas dengan sempurna." Cuma Otto yang tidak disebutkan namanya oleh Lei, dan Otto pun sadar Lei tidak bisa memakan nama orang yang bahkan dari awal tidak pernah menyebutkan namanya kan. Otto pun meminta kepada semua orang untuk tidak memanggil namanya. "Saya tidak tahu nama Nichan sejak awal," kata Veld. "Sialan. Baiklah, baiklah, aku memang tidak terkenal," kata Otto. Semua orang menyiapkan senjatanya dan Lei pun memperkenalkan diri. "Uskup Agung Dosa Kerakusan, Lei Baten Kaitos," sambil membungkukkan badan. Namun tidak ada yang menjawabnya. Lei pun melompat ke depan memperpendek jarak. Lei mengayunkan belatinya dan ditahan oleh pedang Dinas dan juga pisau Gaston. Lei pun meletakkan tangannya ke tanah dan memutar kakinya menyapu kedua pria itu. Namun Otto memegang kaki Lei dan bergulat sebentar dengan tubuh Lei. Lei pun meninju dengan tangan kiri ke tubuh Otto, membuat Otto berguling-guling di tanah. Namun Otto telah meninggalkan batu sihir di badan Lei sebelum terpukul dan berguling-guling tadi. Batu sihir itu pun meledak, namun Lei tidak terluka sama sekali, cuma pakaiannya aja yang rusak. Hanya imajinasi yang membosankan, tidak akan membuahkan hasil. Sebenarnya kau akan menyesalinya, kurasa. Subaru sendiri sudah cukup untuk permainan mesum dan kemanisan, kurasa. Satu-satunya yang akan ditolong Betty juga hanya Subaru. Kali ini adalah pengecualian khusus, dan Beatrice pun tiba untuk membantu pertarungan. Semua orang pun melihat Beatrice. Itu adalah wajah-wajah yang menyedihkan, kurasa, kata Beatrice. Semua orang terlalu lelah untuk membantah komentar Beatrice. Lei Baten Kaitos pun berbicara kepada Beatrice seolah-olah sudah lama mengenal Beatrice. Ya, siapa lagi kalau bukan ingatannya Rem, ya kan? Kamu, berapa banyak orang yang akan kamu timbun di dalam dirimu sampai kamu bosan sebenarnya? Siapa yang tahu, tapi jumlah yang ku makan masih lebih baik dibandingkan Roy. Lei pun sempat mengejek Subaru dengan ingatan Rem gitu kan. "Mari kita temukan pahlawanku itu." Semua orang emosi dengan ucapan Lei. Kemudian Veld pun berkata, Tunggu. Veld pun menunjukkan bungkusan di tangannya. Itu adalah alat sihir. Beatrice pun terkejut. Apakah itu meteor, kurasa? Itu adalah senjata yang dipakai ibunda untuk mengganggu naga, kurasa. Hah? Kata Veld. Beatrice pun memalingkan pandangan dan menggunakan sihir Elminya kepada Lei. Sebenarnya keadaan Beatrice saat ini mananya lagi kosong, Pak. Jadi dia pakai sihir itu pakai batu mana yang dikasih Kirita Kamuse waktu dia minta bantuan ke Beatrice kan. Jadi Beatrice dikasih 7 batu mana, tadi dipakai 1 buat Elminya, sekarang tinggal 6. Lei yang terkena Elminya pun dalam keadaan bangkak dengan mata berdarah. Namun Lei pun pantang menyerah. Dia melompat ke arah Beatrice dan Beatrice langsung menyebutkan Alminya, membuat Lei langsung dalam posisi bertahan. Namun ternyata itu hanya taktik Beatrice. Kemudian Gaston dan Dinas pun langsung menyerang Lei yang dalam posisi bertahan. Namun Lei pun bisa menggunakan serangan balik dan akan menyerang Dinas, tapi dilindungi oleh Gaston. Gaston pun sampai pada batasnya. Ia terlutut dan ditendang rahangnya oleh Lei, kemudian ambruk. Melihat Gaston yang kalah pun Veld langsung menyerang Lei, namun setiap serangannya berhasil dihindari oleh Lei. Kemudian Gaston yang tak sadarkan diri pun ditarik oleh Otto keluar pertempuran. Bosan dengan serangan Veld, Lei pun menyentuh dada Veld dan membuatnya terhempas ke belakang. Namun bukan itu yang paling menakutkan. Lei pun menjilat telapak tangannya dan mengatakan selamat makan. Namun tiba-tiba Lei pun muntah dan gagal memakan nama Veld. Memanfaatkan keadaan Lei yang sedang muntah, Dinas pun langsung menyerang Lei dengan kedua pedangnya. Kemudian Otto melemparkan batu sihir, namun Lei bisa menghindari pedang Dinas dan juga menggunakan sihir untuk membungkus batu sihir Otto dengan es. Akhirnya batu sihir Otto meledak di dalam bungkusan es. Dan nampaknya penyebab Lei Baten Kaitos muntah itu adalah karena Veld itu bukan
bukan nama asli cuy. Itu cuma nama alias atau nama samaran. Vel pun berkata, alias atau apapun jangan bercanda denganku. Aku sudah hidup 15 tahun dengan nama Veld yang diberikan oleh Romji kepadaku. Jadi di sini Veld juga nggak tahu nama aslinya itu siapa yang dikasih orang tuanya kan. Veld itu nama yang dikasih sama kakek Rom buat dia. Veld pun tiba-tiba melepaskan sepatunya dan bertelanjang kaki, lalu mengganti senjatanya menjadi belati yang biasa dia gunakan. Veld pun berlari sangat kencang, melebihi manusia normal, dan gak salah lagi ini adalah berkah ilahi atau divine protection ya kan. Vel pun saling beradu serangan dengan Lei Baten Kaitos. Sementara Lei Baten Kaitos pun walaupun berhasil menyentuh Vel, dia tidak bisa memakan nama Vel gitu kan. Kemudian tiba-tiba Vel pun mundur ke belakang. Kemudian Beatrice telah mempersiapkan sihir tingkat tinggi Ulminya untuk menyerang Lei. Semburan cahaya ungu bersinar di atas Lei dan melumpuhkan gerakan Lei Baten Kaitos. Kemudian serangan cahaya ungu pun menghujani Lei yang sudah lumpuh, tidak bisa bergerak. Namun karena tingkat sihir ini terlalu tinggi, jadi batu sihirnya pecah sebelum sihirnya rampung. Lei pun langsung menerjang Beatrice sebagai pertimbangan yang harus dihabisi duluan. Beatrice pun menggunakan sihir murak dan Beatrice pun melayang ke belakang. Tubuh Beatrice pun semakin menjauh dari Baten Kaitos, tapi Lei terus berusaha mengejarnya. Kemudian Lei mendengar langkah kaki dan itu adalah Otto yang melemparkan batu sihir yang lebih banyak. Batu sihir itu pun meledak dan berhasil. Lei pun ambruk, tapi dia membisikkan sesuatu, lunar eclipse. Kemudian dalam sekejap Dinas dan Otto pun telah tertebas oleh belati Lei. Pandangan Lei kosong dan lesu. Dia seperti berbicara dengan seseorang di dalam dirinya. Selera Louis telah ditemukan. Dengan pandangan lurus menatap Beatrice, Lei pun berkata, "Apa persiapanmu sudah siap?" Lei pun menerjang Beatrice dan Beatrice mengeluarkan syamak membutakan indera Lei. Kemudian Beatrice pun menggunakan batu sihir terakhirnya untuk menggunakan sihir penyembuh kepada Otto dan juga naga air. Naga air itu pun menyerang Lei Baten Kaitos. Vel pun datang dengan membawa senjata tongkat bernama Meteor. Dia mengecharge energi sihir di tongkat itu dan akan menembakkannya ke arah Lei. Lei yang sadar setengah dibidik itu pun langsung menendang rahang naga air dan berusaha kabur. Namun ternyata peluru cahaya dari tongkat tersebut berbalik dan bisa mengejar kemanapun Lei menghindar. Walaupun Lei menggunakan sihir untuk memperlambat peluru cahaya tersebut, tetap tidak berguna. Kemudian Lei pun mendapat ide. Dia memotong rambutnya sebagai umpan mengecoh peluru cahaya tersebut, dan peluru cahaya itu pun meledak di rambut yang sudah dipotong oleh Lei. Alhasil Lei pun berhasil lolos dari serangan senjata pamungkas Vel. Tapi nada bicara Lei di sini berubah cuy, jadi feminim, dan dia mengatakan mempunyai saudara yang tidak terampil itu menyusahkan ya. Beatrice pun bingung. Aku rasa cukup sampai di sini karena Lei dan Roy terlalu lelah. Apa maksudmu? Kami adalah Uskup Agung Kerakusan, Louis Arnhem. Louis? Harusnya namamu Lei Baten Kaitos kan? Jadi di sini tubuhnya Lei Baten Kaitos itu diambil alih sama saudaranya cuy, Louis Arnhem. Dan setelah bertukar dialog dengan Beatrice, Louis pun memilih kabur ke dalam bayangan alun-alun. Beatrice yang sudah pasrah karena tidak punya senjata apapun lagi, lebih memilih tidak mengejar. Oke, segitu aja part 7 cuy. Ini panjang banget udah ya.